Tamurru binal ayyamu wa nahnu lahun. Hari-hari melalui kita dan kita lalai. Tamurru fi'lun mudhari'. Tamurru adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Nahwadi, fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna kata tamurru bisa akan melalui atau sedang melalui. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wa ta. Dan dia harus diawali oleh salah satu huruf mudhari'. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat kata tamurru ini diawali oleh huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf mudhari'. Ini adalah penanda bahwa kata tamurru ini adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, fi'il mudhari' di sini marfu'. Marfu' itu dibaca rafa. Marfu' identik dengan dhammah. Fi'il mudhari' ada dua hukum yang berlaku padanya, bisa mu'rab, bisa mabni. Kita lihat di sini dia mu'rab, maka dikatakan fi'il mudhari' ini marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasib, karena dia sepi dari alat-alat yang menasabkan. Kita telah belajar alat-alat yang menasabkan itu jumlahnya ada 10 ya. An, lan, idzan, kai, lam, kai dan seterusnya ya. Awil jawazimi, atau alat-alat yang menjazamkan. Dia sepi dari alat-alat yang menjazamkan. Kalau ada alat-alat yang menjazamkan, bunyinya tidak lagi tamurru ya. Alat-alat yang menjazamkan itu jumlahnya ada 18. Apa saja itu? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamul doa dan seterusnya. Rekan-rekan bisa mereview kembali video-video kita sebelumnya. Apa saja alat-alat yang menasabkan dan apa saja alat-alat yang menjazamkan ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun 'alal akhirah. Dhammah yang jelas, yang nyata di akhirannya. Bunyinya tamurru ya, ra-nya berharakat dhammah. Zahirah, nyata. Kenapa? Karena akhirannya bukan huruf illah. Ya, huruf terakhir dari kata tamurru ini bukan huruf illah, bukan huruf alif dan juga bukan huruf ya-nya. Kalau huruf alif atau huruf ya atau huruf waw, maka tanda rafa'nya itu dengan dhammah muqaddarah ya, alal wa atau alal ya atau alal alif ya. Kemudian B, harfu jar, dia adalah huruf jar. Huruf jar itu huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur, huruf yang menjadikan kata sesudahnya berharokat kasrah. Selain B apalagi ada min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian ini ba, kaf, lam ya. Mabniun 'alal kasri, dia mabni dengan kasrah. Selamanya harokatnya kasrah, tidak pernah berubah menjadi fathah atau menjadi dhammah, apalagi menjadi sukun, tidak pernah. Kemudian dhamirun muttasil, dia adalah kata ganti yang bersambung ya. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan bi tadi ya, bersambung dengan huruf. Mabniun 'ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari na ini adalah alif, dan alif ini sukun, tidak pernah berubah harokatnya menjadi fathah, menjadi dhammah atau menjadi kasrah. Fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar ya, tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata na ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan majrur ya. Secara lafaz kata na ini tidak jar, tapi secara tempat, secara mahal dia jar ya, karena i'rabnya i'rab mahalli atau i'rab posisi ya. Kenapa dia fi mahalli jar bil ba'i? Karena dia dilewati oleh ba, dilewati oleh huruf jar, dia dilewati oleh huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur. Wa fi mahalli nasbin, dan dia juga berada pada tempat nasab. Kenapa bisa dua? Maf'ul ghairu sharih li tamur, karena dia menjadi maf'ul ya, menjadi objek untuk kata kerja tamurru, tapi maf'ulnya di sini adalah maf'ul ghairu sharih. Kenapa dibilang maf'ul ghairu sharih? Karena na, dhamir na ini dilewati oleh huruf jar ya, terdiri dari jar dan majrur, maka dikatakanlah na ini menjadi maf'ul. Maf'ul apa dia? Maf'ul ghairu sharih. Kemudian al-ayyam, fa'il li fi'li tamurru, dia adalah fa'il, subjek pelaku untuk kata kerja tamurru. Apa fa'il itu? Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim yang dibaca rafa, yang didahului oleh kata kerja dan menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut ya.
Kata al-ayyam ini isim. Dari mana kita tahu ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un, setiap fa'il itu marfu'. Marfu' itu dibaca rafa'. Marfu' identik dengan dhammah. Kita lihat al-ayyamu ini harokat terakhir dari hurufnya adalah dhammah, dan dhammah ini adalah tanda daripada rafa' ya. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya. Apa fi'ilnya atau kata kerjanya? Tamurru. Dan ini menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut. Kata al-ayyamu ini adalah pelaku dari perbuatan tamurru. Marfu'un, setiap fa'il itu marfu'. Marfu' itu dibaca rafa'. Marfu' identik dengan dhammah. Kita lihat di sini memang tanda rafa'nya adalah dhammah, walaupun tanda rafa' itu tidak selamanya dhammah, ada tanda yang lain ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas, yang nyata di akhirannya, bunyinya mu ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan huruf illah, bukan alif. Begitu juga akhirannya bukan ya. Kalau akhirannya alif, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal alif. Begitu juga kalau akhirannya ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal ya. Tapi karena akhirannya bukan alif, bukan ya, tapi akhirannya mim, maka tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nyata, yang jelas, di akhirannya bunyinya mu ya. Kemudian wawul hal, dia adalah wawul hal. Kenapa ada wawul hal di sini? Nanti kita lihat di belakangnya ya. Mabniyun 'alal fathah, dia mabni dengan fathah. Kita lihat harokatnya adalah fathah, selamanya fathah, tidak pernah berubah menjadi dhammah, dan juga tidak pernah berubah menjadi kasrah. Rabitul hal, dia adalah pengikat, penghubung daripada hal ya. Setiap hal yang terdiri dari jumlah atau terdiri dari kalimat, maka dia harus memiliki waw ya. Waw itu namanya wawul hal ya. Wawul hal itu apa namanya? Namanya rabitul hal. Kita sudah belajar ini, kawan-kawan bisa mereview kembali tentang hal ya, tentang kondisi atau tentang keadaan. Kemudian nahnu, dhamirun munfasil, dia adalah kata ganti yang terpisah. Dia tidak bersambung dengan isim, begitu juga dia tidak bersambung dengan fi'il, dan juga tak bersambung dengan hurufnya, maka dikatakan dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Mabniun 'ala dhammi, dia mabni dengan dhammah, selamanya harokatnya dhammah, tidak pernah berubah menjadi fathah atau menjadi kasrah, tidak pernah. Tidak pernah berubah menjadi nahna atau nahni, tapi tetap selamanya nahnu, maka dikatakan mabni 'ala dhammi, mabni dengan dhammah. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa'. Tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena kata nahnu ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu' ya. I'rabnya i'rab mahalli atau i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia mubtada. Mubtada itu pokok kalimat ya. Apa mubtada itu? Dalam kitab Nahwali dikatakan bahwa mubtada adalah ismun marfu'un fi awwali jumlah. Dia adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kata nahnu ini isim. Isim apa ini? Isim dhamir. Marfu' tapi tidak dikatakan marfu', tapi dikatakan fi mahalli raf'in, karena nahnu ini adalah sesuatu yang mabni. Fi awali jumlah, di awal kalimat ya. Kata nahnu ini terletak di awal kalimat ya. Kenapa kita bilang terletak di awal kalimat? Ya karena terjemahannya dia berada di awal kalimat, dan dia terletak setelah waw ini. Waw ini bisa juga disebut sebagai wawul ibtida ya. Kemudian lahun, khobarul mubtada, dia adalah khobar mubtada. Khobar itu adalah kabar, berita. Dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa khobar adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dia adalah isim yang dibaca rafa, yang menyertai, menyempurnakan mubtada dalam setiap kalimat. Kata lahun ini adalah isim, kemudian dia marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Walaupun tanda rafa'nya di sini tidak dhammah tapi waw, karena kata lahun ini adalah jamak mudzakkar salim ya. Yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan, dia menyertai, menyempurnakan mubtada dalam setiap kalimat. Dia menyempurnakan atau menyertai kata nahnu. Nahnu di sini tadi berkedudukan sebagai mubtada. Marfu'un, setiap khabar itu wajib marfu' ya. Marfu' itu identik dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi al-waw, dan tanda rafa'nya adalah waw ya, tidak dhammah. Kenapa tanda rafa'nya waw? Kita lihat sini ada huruf wawnya, ini adalah tanda rafa'nya. Niyabatan anid dhammati,
pengganti daripada dhammah. Wan nunu iwadun, dan nun adalah pengganti. Pengganti apa daripada tanwin? Fil ismil mufrad minhu, ketika kata lahun ini berupa isim mufrad. Karena ini bukan isim mufrad ya, ini adalah jamak mudzakkar salim ya. Bahwa jamak mudzakkar salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim itu? Madalla ala aksar min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih, yaitu yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirannya ya. Kita lihat kata ini diakhiri oleh waw dan nun di akhirannya ya, dan dia bermakna kata ini bermakna lebih dari dua. Maknanya adalah lahun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kemudian wal jumlatul ismiyah, dan jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah itu? Kullu jumlatin tatarakabu min mubtada wa khobar. Setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtada dan khobarnya? Yaitu kata nahnu dan lahun ya. Kata nahnu ini dan lahun. Nahnu tadi berkedudukan sebagai mubtada, lahun berkedudukan sebagai khobar. Satu paket inilah, dua kata ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Fi mahalli nasbin, dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena dia satu paket ya. Kalau dia isim mufrad baru dikatakan mansub. Tapi karena ini satu paket, dia berupa jumlah ismiyah, maka dikatakan fi mahalli nasbin ya. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Karena dia hal, dia menjadi hal, menjadi keadaan. Keadaan apa? Lil maf'uli bihi, untuk keadaan maf'ul bih, untuk keadaan objek. Objek yang mana? Objek yang ghairu sharih, yaitu kata na tadi ya. Jadi satu paket ini yang jumlah ismiyah, kata nahnu dan lahun, menjadi hal, menjadi keadaan daripada na.